Bab 690. 10 Aula Alam Baka, Aula ke-9. Di bawah penindasan batu batasan wilayah, semua orang di medan alam ditindas, dan semua master alam kaisar menjadi alam bangsawan. Semua orang terkejut. Alasan mereka berani mengambil risiko adalah karena jumlah orang yang banyak dan ada 10 master alam kaisar. Tapi sekarang, di bawah penindasan batu batasan wilayah, mereka hanya memiliki keuntungan lebih banyak orang. Ekspresi Hendrik Liu menjadi jelek untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan muram, "Semuanya, mereka hanya berdua. Kita banyak orang, apakah masih perlu takut padanya? Bunuh dia dan ambil harta di tangannya. Bahkan jika bertemu setengah suci di masa depan, kita juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri." Saat dia berkata, dia bergegas menuju warrior yang terlebih dahulu. Ketika semua orang mendengar kata-kata Hendrik Liu, mereka merasa masuk akal, dan kemudian bergegas menuju warrior yang. Tentu saja, yang paling penting adalah mereka tidak memiliki jalan mundur saat ini. Hei, ini masalah di antara kalian, itu tidak ada hubungannya denganku. Bulderkin menyingkir, jelas tidak ingin ikut campur. Tidak ada yang peduli tentang Bulderkin, mata semua orang tertuju pada warrior yang tidak mati, mungkin mereka yang mati. Karena itu, warrior yang harus mati. Bunuh, lindungi manusia ini. Di samping, suku manusia ikan Men sedikit ragu, lalu mengambil keputusan. Dia tahu betul bahwa jika orang-orang ini membunuh warrior yang, maka suku manusia ikan pasti akan mengalami kepunahan. Tidak hanya suku manusia ikan, tetapi juga suku-suku klan laut di sekitarnya bisa dimusnahkan semuanya. Hanya ketika warrior yang masih hidup, klan laut dan suku manusia ikan memiliki harapan. Ketika suku manusia ikan dan yang lainnya hendak mulai angkat tangan, tiba-tiba terdengar suara pedang di lapangan. Energi pedang bersilangan di lapangan, kemudian satu demi satu mayat berjatuhan dari udara. Dalam beberapa detik, hanya tersisa 5 orang di lapangan, 5 yang terkuat, dan sisanya tewas dalam satu pedang. Suku manusia ikan dan lainnya tercengang, apakah ini alam bangsawan? Pada saat ini, mereka tahu betapa tidak normalnya warrior yang dikabarkan di wilayah tengah. 5 orang yang tersisa tidak menyerang, hanya memandang warrior yang, mereka seperti melihat monster, wajah mereka penuh kengerian. Karena sebelumnya, Hendrik Liu yang awalnya adalah alam kaisar peringkat 9, bahkan tidak sanggup menangkis pedang warrior yang dan dipotong kepalanya oleh pedang. Meski Hendrik Liu ditekan untuk menjadi alam bangsawan, dia pernah menjadi super master peringkat 9 alam kaisar. Dan seorang super master peringkat 9 alam kaisar bahkan tidak bisa menghentikan pedang warrior yang. Semua orang ketakutan. Salah satu dari mereka berteriak, kemudian berubah menjadi cahaya dan melarikan diri ke belakang, tetapi cahaya pedang lebih cepat darinya, dan langsung menembus dadanya, dan kemudian pendekar hitam alam kaisar ini meledak di depan kerumunan, berubah menjadi hujan darah. Hal ini membuat keempat pendekar hitam alam kaisar yang semula ingin melarikan diri tiba-tiba membeku di tempat. Salah satu dari mereka tiba-tiba membungkuk kepada warrior yang di udara dan berkata, "Master Pedang, kami sadar apa kesalahan kami, berharap Master Pedang mengampuni nyawa kami." 3 lainnya juga buru-buru berkata, "Kami tahu kesalahan, mohon belas kasihan Master Pedang mengampuni nyawa." Bertarung tidak bisa menang, melarikan diri tidak berhasil juga, mereka harus menyerah, dan hanya dengan cara ini mereka bisa hidup. Warrior yang menyimpan batu batasan wilayah, lalu mengeluarkan selusin batu energi tingkal unggul dan mulai menyerapnya.
Batu batasan wilayah ini bagus, tapi sangat menguras energi hitam. Setiap kali diaktifkan, seperempat energi hitam di tubuhnya dikonsumsi. Dan itu akan terus dikonsumsi, yaitu jika lawan tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat, hanya butuh seperempat jam, dan energi hitam di tubuhnya akan dikonsumsi habis oleh batu batasan wilayah. Warrior yang melirik mereka berempat dan berkata, "Jika kalian melakukan ini sebelumnya, maka aku tidak akan membunuh. Tapi sekarang, demi bertahan hidup, sudah terlambat bagi kalian untuk melakukan ini. Ah, Warrior yang, jika kamu tidak membiarkan kami hidup, maka kita akan mati bersama." Mengetahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup, salah satu pendekar hitam alam kaisar meningkatkan kecepatannya secara ekstrim, dan kemudian bergegas menuju Warrior yang, sementara perutnya membengkak dalam sekejap, seperti hamil 10 bulan. Di balik pendekar hitam ini, ketiga pendekar hitam itu bergegas menuju Warrior yang setelah ragu-ragu sejenak. Semua memilih untuk meledakkan diri. Namun sayangnya, sebelum meledak, cahaya pedang melintas di lapangan dengan kecepatan yang tidak bisa mereka lihat, dan kemudian keempat kepala itu terbang keluar pada saat yang bersamaan. Melihat kepala-kepala itu beterbangan, suku manusia ikan dan lainnya tercengang, bagaimana orang-orang ini mati. Warrior yang menggunakan kecepatan pedang cahaya kali ini, setelah kecepatannya meningkat 5 kali lipat, jangankan suku manusia ikan ini, kelima master alam kaisar yang meninggal itu pun tidak tahu bagaimana caranya mereka mati. Karena kecepatan pedang terlalu cepat, sehingga mereka sendiri tidak menemukan lintasan energi pedang. Sangat cepat. Selain itu, Bulderkin tiba-tiba berkata, dengan nada serius dalam suaranya. Setelah mengatasi Hendrik Liu dan yang lainnya, di bawah pimpinan suku manusia ikan dan lainnya, Warrior Yang dan Bulderkin datang ke sebuah pulau. Di pulau itu terdapat sebuah istana. Melihat istana ini, Warrior yang merasa keinginan membunuh di dalam hatinya semakin bertambah, karena kemewahan istana ini adalah yang kedua setelah istana kerajaan Dinghan. Memasuki istana, ada sangkar besi yang ditempatkan di sekitar aula utama. Di dalam sangkar besi, ada beberapa gadis telanjang, beberapa gadis masih hidup, tetapi lebih banyak yang mati. Seharusnya aku turun tangan bunuh 2 orang. Bulderkin melirik ke tempat kejadian, suaranya penuh dengan niat membunuh. Mata Warrior yang juga penuh dengan niat membunuh, meskipun dia bukan orang baik, tetapi dia tidak bisa melakukan hal semacam ini. Pada saat ini, dia juga menyadari keseriusan masalah ini. Sekarang ras manusia sangat kuat, sifat rakus ras manusia terungkap, dan sifat rakus terungkap, maka sangat mungkin banyak ras manusia akan menindas ras yang bukan manusia. Jika tidak bisa diatasi, benua pendekar hitam bisa terjadi kekacauan. Setelah menyelamatkan gadis yang masih hidup, semua orang pergi ke kedalaman istana. Setelah memasuki sebuah aula besar, semua orang terkejut lagi. Di aula utama, ada tumpukan berbagai harta karun. Mutiara besar yang hanya dapat dikelilingi oleh beberapa pria besar yang berpegangan tangan, karang darah yang panjang dan lebarnya puluhan meter. Apakah mereka mencari seluruh harta klan laut? Bulderkin bertanya. Laki-laki suku manusia ikan berkata, di klan lautku, mereka akan mengambil apapun yang mereka lihat. Tidak hanya mereka mengambil, tetapi kami juga harus mempersembahkan harta dan perempuan setiap bulan. Jika harta persembahan ras tertentu tidak bagus, atau wanitanya tidak cukup cantik, mereka akan mencari berbagai alasan untuk membantai ras itu. Meskipun suku manusia ikan kalian tidak memiliki setengah suci, tapi master tingkat kaisar tidak akan sedikit, kan? Bulderkin berkata,
Saat orang-orang menggertak kalian separah ini, kalian masih bisa bertahan. Pria dari suku manusia ikan itu melirik ke arah warrior yang dan berkata, sekarang ras manusia sangat kuat, dengan beberapa setengah suci dan alam kaisar 9 peringkat, apa yang bisa kami klan laut lakukan? Jika kami membuat marah umat manusia, bukankah klan laut kami akan dibinasakan? Ditambah sebelumnya Master Pedang pernah bilang akan menghancurkan klan laut kami, jadi, klan laut kami tidak berani menyinggung wilayah selatan, karena takut kalian akan menemukan alasan. Lalu Bulderkin terkekeh, lalu memandang warrior yang, dan berkata, ini adalah dosamu. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku benar-benar harus merenungkannya. Kamu mengirim harta ini kembali ke klan laut kamu, kembali ke pemiliknya. Masalah klan laut, tidak hanya klan laut, tetapi juga klan iblis, tetapi juga klan siluman. Aku akan meminta orang-orang wilayah selatan menemukan cara untuk membuat sebuah sistem. Baik itu klan laut, klan iblis maupun klan siluman, semua ras di benua pendekar hitam adalah sama. Kejadian seperti di klan laut di masa depan, aku janji, tidak akan terjadi. Apa yang kamu katakan itu sungguh. Suku manusia ikan men dan yang lainnya begitu heboh, suara mereka sedikit bergetar. Setelah klan laut menyerah pada umat manusia, masa depan menjadi gelap bagi mereka. Karena sifat rakus umat manusia, perlindungan klan laut tidak akan pernah menjadi hari yang stabil dan damai. Fakta juga membuktikan bahwa memang demikian. Tapi warrior yang sekarang menjanjikan bahwa semua ras akan sama di masa depan, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang terbaik bagi klan laut. Jika orang lain berjanji demikian, suku manusia ikan dan yang lainnya pasti tidak akan percaya. Tapi mereka punya alasan untuk mempercayai warrior yang. Karena warrior yang saat ini tidak diragukan lagi adalah orang dengan hak terbesar di benua pendekar hitam. Yang pernah aku janjikan, aku akan melakukannya. Kata warrior yang. Terima kasih. Pada saat ini, suara lemah tiba-tiba datang dari samping, dan kemudian kerang besar tiba-tiba terbuka. Dan kemudian gadis berekor ikan manusia muncul di depan semua orang. Gadis itu terlihat sangat cantik, dengan wajah oval, bermata phoenix berkilauan, bermata biru tua dan berambut biru tua. Hal yang paling menarik perhatian adalah pinggangnya yang sangat ramping dan dapat dipegang dengan satu tangan. Adik. Manusia suku manusia ikan kaget dan bergegas menuju gadis itu, memandang putri duyung itu, dan berkata, mereka tidak. Gadis itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah aku ditangkap, tidak tahu apa yang terjadi, kemudian mereka semua pergi. Berbicara sampai di sini, gadis itu memandang warrior yang dan berkata, aku rasa itu seharusnya karena kamu. Terima kasih, jika kamu terlambat selangkah, nasib aku mungkin benar-benar berbeda. Warrior yang mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Gadis itu melirik warrior yang, lalu berkata, kurasa semua harta karun ini tidak akan disukai oleh Master Pedang, kakak, ambil jiwa air. Jiwa air. Ekspresi suku manusia ikan dan yang lainnya berubah. Pria suku manusia ikan itu semakin marah dan berkata, kuenet kamu. Jiwa air adalah harta pelindung kota suku manusia ikan, dan adik perempuannya ternyata membicarakannya di depan warrior yang. Gadis bernama Kuenet, berkata, tuan muda yang bukan hanya berjasa besar pada suku manusia ikan kita. Meskipun jiwa air sangat berharga, selama suku manusia ikan kita masih ada, kita masih bisa mengumpulkannya kembali. Di akhir kalimat, suara lembut asli gadis itu menjadi sedikit lebih tajam. Pria suku manusia ikan itu ragu-ragu untuk waktu yang lama,
Ketika dia melihat ekspresi Quenet tiba-tiba menjadi sedikit marah, dia tidak berani ragu, menghela nafas dengan suara rendah, berbalik dan menghilang di tempat. Pada saat ini, Bulderkin tiba-tiba berkata, "Kamu adalah wanita yang cerdas. Kamu menukar sesuatu untuk mendapatkan hutang budi dari pria ini. Sejak saat ini, tidak ada yang berani menindas suku manusia ikan kamu. Bisnis ini, dalam analisis akhir, masih suku manusia ikan kalian yang untung." Gadis itu melirik Bulderkin, lalu berkata, "Suku manusia ikan lemah, kami tidak berdaya." Membuat tuan muda ini tertawa. "Kamu tidak harus seperti ini." Pada saat ini, warrior yang berkata, "Apa yang aku janjikan akan terjadi." Gadis itu tersenyum kecil dan berkata, "Jiwa air ini dipadatkan oleh air mata para leluhur suku manusia ikan kami. Ini mengandung energi yang tak terbayangkan. Aku pikir tuan muda yang masih alam bangsawan, jika tuan muda yang ingin menerobos alam kaisar di masa depan, jiwa air ini pasti bisa membantu tuan muda yang..." Pada saat ini, pria suku manusia ikan yang sebelumnya pergi sudah muncul di lokasi dan berkata, "Jiwa air ini, bahkan jika diminum oleh pendekar hitam alam bangsawan tingkat 9 yang biasa-biasa saja, juga bisa menjadi seorang master alam kaisar. Dengan bakat dan kekuatan. Tuan muda, meminum jiwa air ini di masa depan pasti akan mendapatkan panen yang tidak terduga." Dia berkata, menyerahkan bola air sebening kristal seukuran kepalan tangan kepada warrior yang dapat membantu orang menjadi master alam kaisar. Suara warrior yang mengandung sedikit kejutan. "Tentu saja," kata pria suku manusia ikan. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, "Terima kasih banyak." Kemudian dia menerima bola air. Dia tahu betul energi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kaisar. Pada awalnya, dia menggunakan esensi darah 4 monster dewa dan darah leluhur naga sehingga berani menerobos alam kaisar. Dan sekarang, dia tidak memiliki esensi darah monster dewa lagi. Baginya, roh air ini tidak diragukan lagi adalah arang di salju. "Aku akan membiarkan seseorang menangani urusan klan laut. Jangan khawatir, dia akan mengurus orang itu." Setelah mengatakan ini, warrior yang dan Bulderkin berbalik dan pergi. Melihat ke tempat di mana warrior yang menghilang, gadis suku manusia ikan yang bernama Quenet membuka bibirnya bagaikan berpikir serius, dan berbisik, 10 aula alam baka, aula ke-9, gadis es. Memberi hormat. Bersambung.